Jengger kali itu sendiri. Nah ini yang sebelah sini sahabat saya gak kenal. Wawan nih sepupunya nih. Wan coba lihat pas gak? Sebelum terus menonton video ini, jika sahabatku suka dengan channel Songkolingi 92, bantu kami dengan cara subscribe channel ini. Karena subscribe tidak bayar, pulsa pun dikit doang. Habis itu jangan subscribe lagi channel ini, karena subscribe cukup satu kali seumur hidup untuk satu channel. Maka dari itu, silahkan sahabat menekan tombol subscribe untuk channel Songkolingi 92 ini. Nyok, kita tonton bareng-bareng. Halo sahabat Songkolingi, sahabat Betawi, sahabat Indonesia, salam NKRI Jaya selalu. Dan tampak dalam gambar jenazah Enci Tio Janio, kakak kandung daripada Tuan Haji Muhammad Ali alias Koh Chun Lai, Ujung Harapan, Jati Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi, telah tiba di Krematorium Nirwana, Jalan Muara Tawar, Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Lokasi kremasi ini tidak cuma dikhususkan untuk pemeluk agama Buddha di Indonesia, di Jakarta, di Bekasi, tetapi juga bagi semua pemeluk agama yang memiliki keyakinan tentang ritual kremasi jenazah, yang kemudian debu abu jenazah tersebut dibuang ke Laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Kami sempat bertanya kepada Koh Ook, pemilik bengkel pickup dan koasil Gentaris di Jati Kebalen, Kabupaten Bekasi. Ketika kami tanyakan apa yang membuat keluarga memutuskan untuk mengadakan ritual kremasi atau pembakaran mayat dan memilih untuk tidak dimakamkan di Ujung Harapan, Jati Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi. Pertama, bahwa Enci Tio Janio ketika hidup telah berpesan agar dikremasi saja dan tidak dimakamkan. Dikremasi lalu debu dibuang ke Laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Yang kedua, bahwa sebagai anak-anak, cucu, cicit, kerabat daripada Enci Tio Janio akan memiliki kewajiban dan mesti datang di saat-saat tertentu untuk memberikan doa berupa makanan dan ritual lainnya ke makam Enci Tio Janio. Andai kata Enci Tio Janio dimakamkan secara biasa atau dikebumikan, maka menurut Koh Ook, karena dulu Enci Tio Janio sudah bersepakat agar dikremasi saja, maka anak-anak, cucu, cicit, kerabat Tio Janio memilih mengirimkan doa-doa lain, berbentuk lain ketika memang jenazahnya telah dikremasi dan debunya dibuang ke Laut Tarumajaya. Kita orang mengabdi kepada Enci Tio Janio dengan cara lain ketika memang jenazahnya, debunya telah dikremasi dan dibuang ke Laut Tarumajaya. Sebab tidak mesti mendoakan atau berbakti kepada orang tua yang telah meninggal itu dengan cara menyelenggarakan ritual rutin
di beberapa momen ke makam Enci Tio Janio ketika memang dimakamkan ke bumi, tetapi kita memilih untuk berbakti dengan cara lain ketika sekarang jenazah Enci Tio Janio telah dikremasi dan debunya dibuang ke Laut Dharmajaya. Kata Koh Ook yang bersedih atas meninggalnya Enci Tio Janio. Sahabat Indonesia, sahabat Betawi, sahabat Songkolingi, salam NKRI selalu jaya. Dan kami pun sempat ngobrol dengan Tuan Haji Muhammad Ali alias Koh Chun Lai, adik kandung dari Enci Tio Janio. Bagaimana perasaan Tuan Haji Muhammad Ali ketika ditinggal pergi untuk selamanya oleh kakak kandung Tuan Haji Muhammad Ali, Enci Tio Janio? Ya, gue sangat sedih. Karena meskipun gue berbeda agama, tetapi gue rukun akur. Karena gue juga sering banyak tanya kepada guru bahwa dalam batas-batas kemanusiaan, maka apalagi gue ini adalah adik kandung dan semua saudara-saudara gue masih beragama Buddha, maka gue tidak boleh menjauhkannya. Dan alhamdulillah, secara kemanusiaan, secara kekeluargaan, kita sama-sama bersepakat bahwa lakum dinukum waliyadin, bagi engkau agama engkau, bagiku agama aku. Jadi kita tidak saling berkonfrontasi dalam masalah keyakinan. Dan semua keluarga gua itu betul-betul dekat dengan gua yang sudah beda agama. Ini adalah contoh. Ini adalah contoh bagi anak cucu gua kelak bahwa mereka harus tetap akrab dengan saudara-saudaranya sendiri meskipun berbeda agama. Karena memang banyak guru-guru gue tanya di talim-talim bahwa dalam hal-hal kemanusiaan, apalagi menjadi keluarga, tetap gue ini adalah keluarga mereka. Dan gue menyayangi mereka, mereka pun sangat sayang kepada diri gue dan anak-anak gue serta cucu-cucu gue. Demikian kalimat yang dalam sekali dari Tuan Haji Muhammad Ali alias Koh Chun Lai yang begitu terpukul atas kepergian daripada kakaknya. Dan Tuan Haji Muhammad Ali alias Koh Chun Lai sangat bersyukur bahwa aparatur pemerintah, ketua RT, ketua RW, warga setempat telah datang juga untuk melayat daripada Enci Tio Janio meskipun berbeda agama. Sahabat Betawi, sahabat Indonesia, salam NKRI selalu jaya. Pendiri Bekasi, pahlawan nasional asal Bekasi, Almarhum Kiai Haji Nur Ali adalah orang yang selalu menjaga, mengayomi umat sekalipun berbeda agama. Beliau tetap membiarkan orang-orang Tionghoa untuk hidup dan beranak pinak di ujung harapan di Bekasi Raya, di tanah Betawi, di Indonesia Raya ini. Bahkan di antara kemenekannya ada yang menikah dengan orang Tionghoa seperti Guru Abdus Samad Murdani. Juga Hajah Mas Puha menikah dengan Koh Chun Lai yang kemudian berganti nama Tuan Haji Muhammad Ali. Dan juga banyak orang-orang ujung harapan kota santri yang menikahi daripada keturunan Tionghoa, lalu mengajak istri atau suaminya untuk hidup berdampingan dengan keluarganya yang masih memeluk agama Buddha tanpa harus berkeras-keras, karena agama itulah ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak diharuskan orang harus membenci karena beda agama. Selama mereka adalah tidak memerangi kita, maka kita berkewajiban untuk menyayangi mereka sebagai zimmi yang wajib dilindungi. Itulah prinsip hidup
dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, seorang ulama besar karismatik yang betul-betul mengayomi Tionghoa di Blok Assalam, di Blok Asem, di Kedaung, di Pondok Soga, di Babelan, bahkan di tanah kelahiran sendiri, Jumalang, ujung harapan, kota santri, kampung syurga.